Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Saya Naita Nopiasari. Saya Sri Wuritani Rahayu. Saya Hani Pujarama. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Naita. Mari silakan duduk Bu Naita. Ya, makasih nih Bu Hani. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Hani. Bu Hani apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, lama ya Bu Naita nggak kesini ya? Iya Bu, sudah hampir 1 bulan ya Bu kira-kira. Iya, mungkin sibuk masing-masing gitu ya. Bu Hani. Bu Naita datang ke sini nih berkunjung. Iya begini loh Bu Hani, saya tuh rencananya mau minta bantuan nih sama Ibu. Bantuan apa ya? Gini loh Bu, Ibu masih ingat nggak Ibu Ri, teman kita dulu yang ngajar di SMP 1 itu? Oh, Ibu Ri yang pinter itu ya? Nah, iya Bu, Ibu Ri itu ngajakin saya untuk coaching Bu, di hari ini juga loh Bu. Oh, coaching. Berarti lalu terus? Terus rencananya nih Bu, dalam coaching itu saya mau mengajak Ibu sebagai supervisor nih Bu di kegiatan coaching kami. Oh, aduh, saya bangga banget ya dibikin jadi supervisor. Iya, gimana nih Bu, boleh nggak Bu nih? Oh, tentu saja, boleh Bu. Iya, jadi nanti Ibu kan jadi supervisor nih rencananya. Jadi dalam kegiatan kegiatan itu saya nih mau dapat arahan, bimbingan, sama penilaian nih dari Ibu. Gimana hasil observasi Ibu terkait coaching saya nih Bu. Oh iya, nah, kalau begitu saya ngambil catatan dulu ya untuk pra-observasi ini ya. Iya, bentar ya Bu ya. Iya Bu Hani, terima kasih. Bu Naita, terima kasih ya sudah mempercayakan saya sebagai supervisor. Insya Allah saya akan bersedia membantu Ibu Naita. Iya Bu. Begini Bu Naita, sebelumnya saya mau tahu nih rencana apa yang akan Ibu bahas dalam coaching nanti. Iya Bu, jadi dalam coaching nanti saya dengan Bu Ri itu rencananya mau membahas terkait pembelajaran di kelas tuh Bu, sebagai seorang guru. Nah di sana nanti praktik coaching kami ini menggunakan alur tirta Bu. Oh bagus sekali Bu. Alur tirta itu meliputi apa saja Bu? Bu, jadi alur tirta itu kan nanti kita mengambil tujuan dulu, apa tujuan kita dalam coaching, kemudian nanti kita mengidentifikasi nih Bu, masalah apa yang dihadapi Ibu Ri itu. Nah kemudian setelah identifikasi masalah, kita akan menggali rencana aksi apa nih nanti yang bisa Ibu Ri itu sampaikan. Nah setelah itu nanti kita tanya lagi, gimana nih tanggung jawab Ibu Ri dari aksi yang beliau sampaikan tadi. Oh ya, luar biasa sekali Bu Naita. Ibu Naita sepertinya sudah memahami betul ya tentang alur tirta. Wah, enggak juga sih Bu. Nanti alur tirta yang digunakan nanti saya gunakan sebagai rubrik penilaian ketika mengamati kegiatan Ibu coaching nanti ya. Bu Naita, dari keempat alur tersebut mana nih yang paling sulit untuk dilaksanakan? Yang Anda sudah menguasai, tapi kayaknya sudah menguasai nih sepertinya nih. Enggak sih Bu, dari alur tirta tadi sebetulnya saya cuman beberapa yang saya kuasai, dan yang paling kayaknya pengen saya kembangkan nih Bu, dan saya juga pengen Ibu mengamatinya itu pada saat mencari rencana aksi gitu Bu. Gimana saya tuh membimbing atau mengarahkan Ibu Ri itu bisa rencana aksinya itu dari beliau sendiri gitu loh Bu. Ya bagus sekali Bu Naita. Jadi supaya mudah mengarahkan coaching ya, menemukan gagasan dan rencana aksinya itu. Iya betul ya. Bu. Nah kira-kira indikator ketercapaiannya itu menurut Ibu Naita apa ya? Kalau indikator ya Bu ya, kalau dibilang tercapai itu sih saya pengennya ketika coaching itu, ketika Ibu Ri menyampaikan masalah, tapi akhirnya di akhir coaching Ibu Ri itu bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri Bu. Beliau dapat gagasan atau ide itu dari pikirannya sendiri gitu. Iya bagus sekali. Bu Naita, kira-kira kapan melaksanakannya Bu? Hari ini loh Bu. Oh hari ini. Jadi di mana di tempatnya? Rencananya sih saya sudah janjian tuh di rumah saya Bu. Nah Ibu gimana nih, mau ikut saya langsung ke rumah atau Ibu nyusul aja nih Bu?
kayaknya kita langsung aja barengan Bu ya. Oh, kita boleh berangkat. banget, Bu, iya. Gimana? Kalau sekarang kita berangkat aja Ibu. Boleh banget Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Bu. Ibu sudah bersedia jadi supervisor di kegiatan coaching nanti. Iya, Dan sama-sama, saya, ya Bu. Bu. Saya juga mohon ya Bu doanya semoga coaching ini berjalan dengan baik. Iya, amin. Ya, ayo Bu kita. Kita. Baik, Ibu Hani, perkenalkan ini sahabat saya, Ibu Wuri. Ibu Wuri ini teman saya, Ibu Hani, teman saya waktu mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini, di coaching kita hari ini, Ibu Hani ini saya minta bantuan untuk menjadi supervisor pada kegiatan kita. Nah, Ibu Hani, jadi pada kegiatan coaching ini nanti kita akan melakukan coaching selama 20-30 menit. Nah, kemudian coaching ini akan direkam, Bu. Jadi sebagai untuk pengamatan, namun yang ada untuk melihat rekaman itu cuman Ibu Hani, saya dan Ibu Uri, dan juga fasilitator kita di guru penggerak, Bu. Seperti itu. Bagaimana nih Ibu Hani? Apa bisa kita mulai? Ya, silakan dimulai Bu. Hai Bu Uri, gimana nih kabarnya? Kita sudah lama loh nggak ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Naita. Bagaimana dengan Ibu Naita sendiri? Alhamdulillah, saya nih selalu semangat gitu loh Bu. Nah, Ibu Uri nih baik, tapi kok wajahnya agak muram nih Bu. Nggak seceria yang biasanya. Ada apa nih Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ya ini, makanya saya ingin Ibu mengcoaching saya karena saya ada yang ingin saya utarakan ke Ibu terkait dengan masalah murid saya, Bu. Oh, baiklah Bu. Saya akan berusaha membantu Ibu ya. Nah, ada apa nih sebenarnya Bu dengan muridnya? Begini Bu, saya ini loh ada masalah dengan murid saya di kelas. Saya ini ingin memperoleh coaching dari Ibu terkait murid saya tadi. Murid saya itu kan kelas 12, Bu. Dia ini ya ada sedikit masalah lah begitu. Jadi saya itu kebingungan ingin menemukan ide untuk menyelesaikan masalah murid saya itu, Bu. Begini loh, Bu. Saya ini ingin menyelesaikan masalah murid saya yang sering tidak masuk kelas. Dia anak kelas 12 IPA, Bu. Oh, gitu ya Bu. Jadi saya tekankan lagi nih ya Bu ya. Jadi tujuan coaching kita hari ini, saya rencananya nih kita mau berbagi solusi gitu ya Bu, bagaimana mengatasi murid Ibu yang kelas 12 tadi yang sering tidak masuk gitu kan Bu ya. Nah, sebelumnya Ibu bisa menceritakan nggak gimana sih karakteristik murid Ibu yang sering tidak masuk ini? Ya, dia itu kan kalau saya amati itu anaknya tuh begitu banyak bergerak gitu loh Bu di kelas. Kemudian saking banyak bergeraknya kadang-kadang dia itu lupa diri gitu Bu, asik dengan apa yang disukainya pada saat itu. Kemudian dia lebih banyak aktivitasnya tidak di kelas Bu, kadang-kadang dia hilang gitu, tidak mengikuti pembelajaran dengan saya di kelas gitu, dia asik dengan apa yang dilakukannya. Lalu saya bingung nih, sebenarnya anak ini kenapa begitu loh Bu. Nah, selain dia itu hanya bergerak dan asik sendiri, dia juga kadang-kadang begini loh Bu. Kalau dengan teman sebangkunya itu juga keasikan Bu, nggak memperhatikan pembelajaran saya, malah asik bicara sendiri gitu loh Bu. Dia itu Bu, tidak memperhatikan saat saya menjelaskan materi hari itu. Jadinya kan dia tidak mengingat sama sekali apa yang saya sampaikan. Kemudian dia mengingat aja tidak bisa, apalagi mau memahami Bu, dia itu Bu. Nah, kemudian setelah nanti saya berikan tugas, dia juga mengerjakannya juga cuma asal-asalan gitu Bu. Kemudian lambat lagi mengumpulnya Bu. Bingung jadinya saya ini mengatasi anak seperti ini Bu. Iya, jadi gini ya Bu, kalau dapat saya simpulkan sih muridnya itu kayaknya malas gitu ya Bu ya belajar. Nah, murid ini jadi malas belajar itu kira-kira kenapa ya Bu? Pernah nggak nih Ibu menanyakan ke murid itu kenapa dia sering tidak masuk, kenapa malas belajar atau nggak semangat belajar gitu Bu? Menanyakan pernah sih Bu, tapi anak ini jawabannya ya seperti inilah saya Bu. Tapi menurut saya analisis gitu loh Bu. Kalau saya lihat-lihat tuh anak ini nih memang
sepertinya membutuhkan apa perlakuan khusus gitu Bu ya. Nah, perlakuan khusus dalam pembelajaran untuk dia gitu. Apa ya kalau istilahnya kalau di tes gaya belajar itu loh Bu, dia memiliki gaya belajar Kebutuhan dasar kayaknya boleh. kebutuhan dasar atau Iya, kebutuhan oh dasar yang kebutuhan belum dimiliki oh gitu iya kayaknya Bu ya ya. nggih itu Bu. Hmm. Itu. Oh iya kebutuhan dasar yang dimilikinya Nah, ada yang belum terpenuhi gitu Bu. nah, menurut Ibu nih, kebutuhan dasar tadi apa kira-kira yang belum dia penuhi nih, Bu? Kebutuhan dasarnya kalau menurut saya tuh kalau dia tuh asik dengan apa yang dilakukannya sendiri itu kayaknya dia tuh masih ingin bersenang-senang aja, ingin merasa bebas gitu loh Bu anaknya ini Bu. Jadi mungkin kebutuhan dasar ini kebebasan gitu ya buat dia Nggih, ya, Bu. Oke, nggih. baik, Bu. Nah, gini Bu Uri, karena ada kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi dari murid itu. Jadi sehingga dia melakukan tindakan yang keluar kelas, tidak bersemangat, Nggih. tidak bisa memahami pelajaran. Nah, kira-kira dari identifikasi Ibu Uri dan teman-teman di sekolah, bagaimana nih Bu cara mengatasi murid yang seperti ini? Iya, sepertinya saya harus melakukan terhadap anak ini dengan menggunakan segitiga restitusi Bu. Nah, dari perlakuan dengan menggunakan segitiga restitusi itu kita akan menganalisa apakah kebutuhan dasarnya itu yang belum terpenuhi itu penyebabnya apa yang menjadi dasarnya dia sampai seperti itu. Kemudian selain itu juga saya akan melakukan tes diagnostik supaya mengetahui kebutuhan belajar dia itu secara gaya belajarnya yang itu apa gitu. Kalau memungkinkan lagi saya nanti akan bekerja sama dengan guru BK yang sudah melakukan tes ini gaya belajar, bisa saya ketahui dari guru BK juga Bu. Selain itu juga ini Bu, saya nanti akan menerapkan juga ini setelah ketemu gaya belajarnya dan juga kebutuhan dasarnya tadi melalui segitiga restitusi dan apa tes diagnostik tadi Bu, saya akan merencanakan memberikan pembelajaran di kelasnya dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Wah, bagus sekali nih Bu Uri. Terus ada lagi nggak nih Bu ide atau cara lain untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Ya, sepertinya selain yang saya sebutkan tadi, saya bisa melakukannya dengan cara berkolaborasi nih Bu. Berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, khususnya guru kelas 12 tentunya Bu. Bagus sekali Bu. Nggih, Nah, Bu. kira-kira nih siapa nih rekan sejawat yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi mengatasi masalah tadi Bu? Rencananya Ibu Marli Bu. Ibu Marli ini teman saya yang sepertinya menguasai akan hal ini, jadi saya bisa berkolaborasi dengan beliau untuk mengatasi murid saya ini Bu. Iya, bagus sekali ya Bu dengan kolaborasi tadi. Nah, jadi yang Ibu sampaikan tadi untuk rencana mengatasi masalah ini, Ibu akan memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh murid Nggih, tersebut, ya nggih, kebutuhan yang berbeda dengan nggih, teman-temannya. Nah, kemudian Ibu juga akan melakukan kolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat untuk nggih. mengatasi ini. Nah, dari dua hal rencana Ibu ini, mana yang mau Ibu kerjakan terlebih dahulu nih Bu? Sepertinya saya akan melaksanakan pemanggilan terhadap murid ini Bu. Nah, dan bekerja sama dengan Ibu Marli tadi Bu. Nah, di situ nanti saya akan melakukan penerapan segitiga restitusi itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang masih perlu dipenuhi oleh anak ini tadi Bu. Baik Ibu Wuri, nah itu tadilah yang menjadi komitmen ya Bu ya, yang bisa Ibu terapkan di kelas Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu ini tadi. Jadi Ibu memberikan kebutuhan dasar, kemudian Nggih. berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Nah kira-kira nih Bu, ada nggak ide-ide lain yang mau Ibu sampaikan lagi untuk melakukan menyelesaikan permasalahan ini? Saya pikir itu dulu Bu. Mungkin nanti saya bisa menemukan ide di lain kali lagi. Ini yang akan segera saya lakukan dulu Bu untuk mengatasi murid saya yang bermasalah tadi. Iya, baik Bu. Nah Nggih. menurut Ibu Wuri nih, apa hasil coaching kita hari ini yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan hari ini luar biasa sangat banyak Bu. Yang pertama tadi saya menemukan ide dan gagasan untuk mengatasi murid saya yang memerlukan kebutuhan dasar yang beda dengan temannya, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Kemudian dari segitiga restitusi itu saya juga bisa melakukan kolaborasi dengan teman sejawat
yang lebih tahu tentang penerapan restitusi Iya, itu benar. tentunya Ibu, supaya kebutuhan dasar anak tadi yang tidak terpenuhi itu bisa terpenuhi. Kemudian selain itu juga saya bisa lagi melakukan apa pemanggilan terhadap murid, bekerja sama dengan guru BK, kemudian juga bisa bekerja sama lagi dengan guru kelasnya, kelas 12 tadi, kelas 12 IPA. Wah, luar biasa sekali ini yang Ibu sampaikan. Nggih. Nah, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang ini? Saya sekarang sudah merasa sangat lega, sangat senang, sangat nyaman. Perasaan saya pun sekarang menjadi tidak khawatir dan takut lagi untuk mengatasi masalah yang ada pada diri murid saya itu tadi, Bu. Iya, Bu. Nggih. Saya pun demikian, Bu. Saya juga ikut merasakan kesenangan yang Ibu rasakan. Dan saya Nggih. juga akhirnya saya senang bisa menjadi coach Ibu pada kegiatan coaching ini. Nggih, Bu. Terima kasih banyak, Bu Naita. Saya sudah menemukan cara untuk mengatasi masalah murid saya tadi. Iya, sama-sama ya, Bu Uri. Semoga Ibu Uri bisa Nggih. menyelesaikan permasalahan Ibu Iri ini dengan beberapa solusi yang telah Nggih. Ibu paparkan tadi, dan semoga juga murid Ibu itu sudah kelihatan lah, Bu, progresnya. Nah, nanti minggu depan saya tunggu nih cerita Bu Uri bagaimana setelah melaksanakan rencana Ibu tadi dan bagaimana progres dari murid Ibu tadi. Tetap semangat ya, Bu Uri. Iya, Bu. Semangat saya, Bu. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Sekali sama-sama. lagi. Semoga obrolan kita ini bermanfaat Nggih, ya, Bu. Nggih. Dan untuk kebaikan kita. Nggih, ke Bu. depan. Terima kasih banyak. Nah, Ibu Hani, ini tadi kegiatan coaching saya dengan sahabat saya tercinta, Ibu Wuri. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Hani nih. Saya ingin mendengar masukan dari Ibu, feedback dari Ibu dari kegiatan coaching kami. Khususnya untuk saya sebagai coach. Bu Naita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat dulu kepada Ibu Naita dan juga Ibu Uri karena sudah selesai melaksanakan coaching dan memberikan yang terbaik juga kepada Ibu Uri. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Naita, bagaimana nih perasaan Ibu Naita setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah, Bu, saya senang dan lega juga, Bu. Akhirnya saya bisa menyelesaikan coaching yang saya gugupkan tadi, Bu. Dan alhamdulillah Ibu Uri juga merasa nyaman dan memberikan respon yang baik pada kegiatan coaching ini, Bu. Ya, Bu Naita, sangat terlihat jelas sekali dari wajah Ibu Naita. Memang saya lihat tadi Ibu bisa menghadirkan suasana yang nyaman kepada Ibu Uri, sehingga Ibu Uri juga nyaman untuk bercerita tentang permasalahannya. Jadi menurut bagaimana dengan alur Tirta coaching menurut Ibu Naita, apakah sudah terpenuhi dan sudah dijalankan secara maksimal? Alhamdulillah, Bu, untuk kompetensi inti coaching dan alur Tirta tadi, alhamdulillah saya bisa menjalankannya dengan urutan yang sesuai dan juga tepat, dan alhamdulillah saya merasa kompetensi itu sudah saya jalankan dengan maksimal, Bu. Ya, saya rasa Ibu sudah berusaha ya dengan semampu mungkin melaksanakan alur Tirta tersebut. Bagaimana dengan kompetensi pertanyaan yang berbobot untuk menggali rencana aksi pemecahan masalah yang Ibu risaukan sebelumnya? Iya, Bu Hani. Alhamdulillah saya bisa melakukan coaching ini dengan tenang, dan saya juga bisa merangkai kata demi kata yang bisa membantu Ibu Uri mencari sendiri ini solusi dari permasalahannya itu tadi. Dan alhamdulillah berkat arahan dari Ibu pada pra observasi tadi pagi dan juga semangat dari Ibu, alhamdulillah saya bisa menjalankan kompetensi inti, yaitu yang memberikan pertanyaan berbobot itu kepada Ibu Uri dengan alhamdulillah saya ucapkan bisa dengan maksimal, Bu. Luar biasa sekali Bu ya. Sekarang jadi tidak risau lagi kan? Iya dong, Bu, pasti saya sudah menjadi tidak risau lagi. Iya, bagus sekali. Baik Bu Naita, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Saya mengamati tadi pada percakapan Ibu sudah menjalankan alur coaching, yaitu alur Tirta dengan tepat. Ibu juga sudah hadir dengan penuh dalam kegiatan ini. Ibu sangat terlihat fokus sehingga mampu mendengarkan dengan baik dan antusias apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wuri tadi.
Kemudian dengan itu pula Ibu juga memberikan pertanyaan yang memandu coach untuk menemukan solusinya. Jadi secara keseluruhan hasil coaching Ibu tadi sudah sangat bagus, luar biasa dan juga menginspirasi. Iya, terima kasih banyak Ibu Hani, saya jadi tambah semangat nih. Iya, semangat dong. Namun ada beberapa yang masih harus dikembangkan. Misalnya tadi saat menanyakan kegiatan yang mau Ibu Wuri lakukan untuk rekan-rekan guru di sekolah, alangkah lebih baiknya jika Ibu meminta Ibu Wuri menyampaikan pengalamannya terkait dengan memberikan paparan kepada dan berkolaborasi kepada rekan guru tadi, sehingga akan muncul lagi ide-ide baru lagi yang mampu membuka kreativitas Ibu Wuri dalam menemukan solusi yang sudah dipaparkan Ibu Wuri tadi. Kan ada 3 solusi tadi. Kalau dia berkolaborasi dengan teman sejawatnya, jadi dia lebih mungkin ide-ide itu akan masuk lebih banyak lagi ya. Bagaimana nih pendapat Ibu Naita? Iya, tepat sekali Bu Hani. Memang pada kompetensi ini saya akui memang ada perlu saya tingkatkan lagi bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Wuri agar beliau bisa memberikan ide-ide yang lebih banyak lagi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, secara keseluruhan kan Ibu sudah bagus melaksanakan coachingnya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan coaching Ibu lagi, dan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu Hani, jadi setelah ini nih saya jadikan tadi sama semangat Ibu, dan saya akan mulai belajar lagi Bu untuk meningkatkan kompetensi inti coaching ini Bu, khususnya untuk pertanyaan berbobot tadi. Saya akan belajar mandiri, saya juga akan belajar dengan Ibu lagi nih atau dengan teman-teman sejawat lainnya, dan semoga aja Bu saya diberi kesempatan lagi untuk menjadi coach, dan semoga ada teman-teman lain seperti Ibu Wuri ini yang mengajak saya untuk coaching seperti itu Bu. Iya Bu Naita, sebagai penutup saya ingin bertanya kembali, apa yang telah Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Iya Ibu Hani, saya mengucapkan terima kasih banyak nih pada Ibu Hani. Dari hasil pengamatan Ibu tadi, maka saya mengetahui nih Bu, beberapa kelebihan saya, dan yang terpenting saya tahu di mana kekurangan saya. Nah, semoga kedepannya dengan kekurangan yang Ibu Hasani sampaikan tadi, semoga bisa memperbaiki diri saya dan meningkatkan keterampilan saya lagi, khususnya pada kegiatan coaching ini Bu. Nah, baik Bu, saya ucapkan terima kasih. Saya juga banyak kekurangan, namun apabila nanti saya mendapatkan ilmu, kita akan senantiasa saling berbagi ya, Ibu Wuri juga dengan siapa aja, biasa dengan rekan kerja kita. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan berkah Bu ya. Demikian supervisi kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Mari, Bu Wuri. Terima kasih banyak juga Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam hebat dan bahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.